Setelah cuma bisa dengar keharuman nama Edifier di berbagai komunitas, akhirnya gue dapat kesempatan buat nyobain langsung. Edifier ngirimin gue 2 TWS mereka, satunya adalah kelas entry level, yaitu Edifier X2 dan satu laginya kelas flagship, Edifier Neobuds Pro. Bocoran dikit aja nih kalau TWS ini super rekomen. Halo hai, balik lagi sama gue Ayu. Sebelum mulai gue mau izin 1 menit ya buat shout out sponsor video ini nih, Live On, provider andalan gue banget karena perdananya murah. Cuma 50.000 aja udah dapet kuota 20 GB plus gratis nelpon. Dia sistemnya full big kuota, jadi bisa dipakai buat ngapain aja, jam berapa aja, jadi nggak bakal ada tuh kejadian pulsa kesedot. Dan kalau kuota nyisa bakal diakumulasi ke bulan berikutnya sampai 1000 GB selama kita berlangganan paketnya. Kalau mau dipasang di modem juga bisa banget secara beli perdana atau isi kuotanya udah full online. Apalagi paket kuotanya yang emang gede jadi bisa internetan puas tanpa pusing. Kalau kepepet mau isi paket tapi pas kuota habis, kita bisa pakai emergency kuota dikasih 3 GB. Enak banget deh pokoknya. Speednya juga aman, dia pakai jaringan 4.5G dari XL. Info lengkap dan link pembelian ada di deskripsi ya, sekalian cek aja. Ya, spesial buat kalian ada diskon 15.000 plus 20 GB kalau pakai kode referral dari kita. Jadi langsung cek aja ya. Oke, back to topic. Yang pertama gue bahas entry levelnya dulu si Edifier X2. Boxnya kecil hitam, dibuka isinya langsung ada penampakan casing dan kedua buds-nya. Di bawahnya ada kabel USB-A to USB-C sama manual book. Bentuk casingnya agak membulat kayak gini, buds-nya berbentuk half in-ear, cocok buat yang kurang suka sama model in-ear. Keduanya terbuat dari plastik yang build quality-nya sebenarnya biasa aja, tapi engselnya kerasa cukup solid dan agak berat pas dibuka tutup. Edifier X2 pakai driver 13 mm yang dipaduin Bluetooth 5.1. Terus dia udah dust and water resistant juga, ratingnya IP54. TWS ini juga punya mode low latency buat dipakai main game dan udah support codec AAC. Setelah gue coba, wow, kualitas suara dari Edifier X2 ini bener-bener outstanding buat kelasan entry level ya. Frekuensi mid and low-nya ini bisa dilibas dengan mantap, suara instrumennya clear dan bulat, suara vokal juga terasa sangat natural. Untuk treble ini terasa tipis tapi masih kedengaran dengan baik. Buat suara bassnya tuh kerasa natural, cukup bulat tapi masih agak ketutup suara vokalnya. Jadi kurang cocok menurut gue untuk para bass head ya. Secara keseluruhan, suara yang dihasilin tuh nggak kerasa over processing, semua kerasa natural dan pas aja gitu. Kalau disimpulin, kualitas suaranya di atas rata-rata TWS entry level lainnya. Dan yang paling menarik ini adalah mic-nya. Bagus banget buat kelasan TWS mid-range dan ini gue kasih contoh video call pakai TWS ini. Oke teman-teman, kalau ini hasil video call menggunakan TWS dari Edifier X2. Oke, hasilnya oke kan? Udah dulu ya, dadah! Edifier X2 juga punya tap control, tap 2 kali buat play pause atau angkat telepon, tap 3 kali di sebelah kanan buat angkat tutup telepon atau next song, tap 3 kali di sebelah kiri buat masuk ke game mode, dan tahan 3 detik buat aktifin assistant atau reject telepon. Edifier juga klaim baterai di X2 ini bisa bertahan selama 7 jam atau 26 jam dengan casingnya. Jadi aman deh, bisa dipakai seharian, nggak perlu ngecas. Oke, sekarang kita lanjut ke TWS flagshipnya ya. Ini ada Edifier Neobuds Pro. Boxnya ini cukup gede, warnanya silver dan buat bukaannya ini menggunakan sistem magnet. Nah, pas dibuka ini ada kayak busa peredam suara gitu ya. Terus langsung ada penampakan TWS-nya. Di bawahnya ada kotak yang berisi pouch, ear tips cadangan yang ukurannya lengkap dari XXS ke XXL, kabel USB-A to USB-C dan manual book. Neobuds Pro ini udah support buat di-connect ke aplikasi Edifier Connect. Jadi gue saranin buat install dulu di Play Store atau App Store biar lebih mantap. Buat casingnya kayak cangkang kerang mutiara ya, sebagian besar terbuat dari plastik yang finishingnya smooth and solid dan dikasih aksen aluminium di tengahnya. Pas dibuka kerasa banget engselnya tuh solid banget ya. Terus kita akan fokus ke lampu LED merah panjang yang kasih efek ala-ala cyberpunk gitu. Bassnya berbentuk stem ear-in yang terbuat dari plastik yang diberi aksen aluminium juga. Edifier Neobuds Pro ini pakai dual driver, balance armature driver yang dipaduin dengan dynamic driver. Support Bluetooth 5.0, dust and water resistant IP54, support codec LDAC and LHDC, support fast charging and wireless charging juga. Pleasing and perfect adalah kata yang paling oke buat jelasin gimana kualitas suara di TWS ini. Seenak itu suaranya guys. Pemisahan frekuensi low, mid, and high-nya juga sangat-sangat baik. Soundstage-nya juga luas banget. Detailnya tuh outstanding banget dan clarity-nya dieksekusi dengan luar biasa.
Tipe-tipe suaranya tuh warm yang hampir netral ya. Suara bass jadi yang dominan tapi nggak menutupi suara yang lain. Suara simbal dan perkusi kecil masih kedengeran banget. Suara vokalnya natural banget dan suara-suara di frekuensi tinggi tuh bulat banget. Nggak akan bikin sakit kuping. Gue bener-bener berani jamin sound quality di TWS ini tuh juara banget. Bahkan ini adalah TWS yang paling favorit buat tim Droid Lime. Apalagi TWS ini udah mendukung LDAC yang artinya bisa kasih sampling rate sampai 96 kHz dan LHDC yang artinya TWS ini bisa kasih bitrate stream sampai 900 kbps. Jadi nggak sia-sia deh kalau download lagu-lagu lossless di Apple Music bakal optimal. Dan jujur aja ya, sound quality-nya kerasa jauh banget sama TWS yang masih kodek AAC. Misalnya kita pakai Sony WF-1000XM3 yang masih mentok di AAC. Nah, kerasa banget ada beberapa instrumen yang suaranya nggak sebulet kalau didengerin di Neobuds Pro ini pas pakai kodek LDAC. TWS ini juga punya fitur ANC yang cukup super ya, kedap banget. Menurut Edifier, TWS ini bisa blokir suara sampai 42 desibel saat kita pakai mode high ANC-nya. Tapi TWS ini cenderung biasa aja dalam hal fitur ya, kayak nggak ada autoplay pause saat kita lepas buds-nya. Nggak ada multi-point connection juga, dan aplikasi Edifier connection-nya juga tuh biasa banget. Bener-bener basic banget opsi menu dan fiturnya. Pas dibuka cuma ada tampilan level baterai buds dan casingnya. Terus kita bisa ganti-ganti modenya dari ANC, ambient, dan normal. Geser ada pilihan untuk equalizer yang lagi-lagi pilihannya cuma 3 ya. Ada classic, dynamic, dan custom manual. Udah gitu doang. TWS ini juga punya tab control, kita bisa atur di menu setting di aplikasi Edifier Connect. Di menu setting ini kita bisa atur juga tab sensitivitasnya, stream rate LHDC, dan rate sampling LDAC-nya. Saran gue sih mentokin aja semua biar puas kan. Satu lagi TWS ini punya fitur fast charging yang bisa nge-charge penuh baterainya cuma 1 jam. Untuk baterainya sendiri, Edifier klaim bisa kasih 5 jam playtime atau 15 jam dengan casingnya dengan keadaan ANC on. Halo teman-teman, ini hasil video call menggunakan TWS dari Edifier Neobuds Pro. Gimana nih hasilnya? Bagus banget kan? Udah dulu ya, dadah! Oke, kesimpulannya, Edifier patok harga 300 ribuan buat X2 dan 1,5 jutaan buat Neobuds Pro-nya. Dan kalau dibandingin sama kualitas suara yang didapat, ini super worth it banget. Seharusnya menurut gue dengan kualitas suara yang begini, Edifier tuh bisa matok harga yang lebih tinggi dari ini. Ya, tapi kedua TWS ini masih minim fitur. Jadi gue bisa bilang kalau Edifier ini cuma jualan sound quality yang di atas para pesaing di price range yang sama. Tapi kalau kalian gak masalah dengan ini, gue saranin langsung sikat aja. Beneran sebagus itu guys kualitas suaranya dan gak akan nyesel.